Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Kristanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanik dan anatomi dari menganalisis gerakan mengetik. Dalam mengetik ada beberapa fase, yaitu dibagi menjadi 3 fase: awal, impact, dan akhir. Kita mulai dari fase awal. Dari fase awal adalah posisi dari si pasien adalah memegang laptopnya, memposisikan tangan tidak boleh menyentuh langsung di bagian yang keras. Lalu jarak pandang dari si pelaku itu harus sekitar 35-60 cm. Lalu untuk posisi duduk jangan sampai membengkok di bagian tulang vertebra. Setelah itu, pada fase awal di karpometakarpal itu ROM-nya adalah 5 derajat. Untuk otot yang bekerja saat ekstensi wrist itu adalah M extensor carpi radialis, carpi ulnaris, carpi digitorum, lalu pollicis longus. Untuk levernya itu adalah tipe 3. Untuk biomekaniknya di osteokinematik itu adalah hard and feel, dan arthrokinematiknya translasi ke arah posterokaudal lalu spin ke anterokranial. Selanjutnya adalah di metakarpo palang joint, itu ROM-nya adalah 5 derajat. Lalu untuk ekstensinya, ekstensi melibatkan otot extensor pollicis brevis lalu extensor digitorum brevis. Untuk osteokinematiknya adalah hard and feel, dan arthrokinematiknya translasi ke posterokaudal dan spin ke posterokaudal. Lalu untuk interpalang proksimal itu ROM-nya 5 derajat juga, gerakannya ekstensi dan melibatkan otot ab extensor pollicis longus dan extensor digitorum longus. Lalu untuk osteokinematiknya itu adalah hard and feel, dan arthrokinematiknya translasi ke posterokaudal, spin ke anterokranial. Lalu untuk interpalang distal itu ROM-nya sama saja 5 derajat, gerakannya ekstensi melibatkan otot M lumbrical, dan osteokinematiknya hard and feel, arthrokinematiknya translasi ke arah posterokaudal, lalu spinnya ke anterokranial. Selanjutnya adalah fase impact, di mana si pelaku akan mengetik di keyboardnya, dan saat melakukan gerakan mengetik itu di karpometakarpal ROM-nya dibagi menjadi 3. Ada yang 20 derajat, 20 derajat, lalu 30 derajat. Untuk yang 20 derajat itu ada ekstensi wrist saat mengetik dan radial deviasi. Dan untuk yang 30 derajat itu adalah ulnar deviasi. Saat ekstensi wrist itu melibatkan otot M extensor carpi radialis, ulnaris, extensor digitorum, M pollicis longus. Lalu untuk radial deviasi itu melibatkan otot flexor carpi radialis, extensor carpi, dan juga saat melakukan ulnar deviasi itu melibatkan otot flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris, dan untuk levernya itu tipe 3. Untuk di ekstensi wrist itu melibatkan osteokinematik adalah hard and feel, arthrokinematiknya translasi ke posterokaudal, spin ke anterokranial. Lalu untuk yang radial deviasi, osteokinematiknya itu rotasi spin, lalu elastic and feel. Untuk arthrokinematiknya itu translasi ke arah medial. Lalu untuk yang ulnar deviasi itu osteokinematiknya rotasi spin, elastic and feel, dan arthrokinematiknya translasi ke arah lateral. Lalu untuk metakarpo palang itu ROM-nya adalah 20 derajat, fleksi, gerakan fleksi. Itu melibatkan otot
M lumbrical. Untuk osteokinematiknya adalah rotasi ayun. Lalu soft and feel. Arthrokinematiknya adalah translasi ke arah caudal dan spin ke anterocaudal. Selanjutnya adalah interpalang proksimal. Di situ ROM-nya adalah 20 derajat juga. Menggerakkannya fleksi. Untuk otot yang bergerak adalah flexor digitorum. Superfasial. Lalu osteokinematiknya adalah rotasi ayun, soft and feel, dan arthrokinematiknya translasi ke arah posterocaudal, spin ke anterocaudal. Lalu untuk interpalang distal adalah 15 derajat ROM-nya. Gerakannya fleksi. Di otot yang bekerja flexor digitorum profundus. Lalu untuk osteokinematiknya itu rotasi ayun, soft and feel, dan arthrokinematiknya translasi ke posterocaudal dan spin ke anterocaudal. Selanjutnya adalah fase akhir. Fase akhir di bagian karpometakarpal itu ROM-nya masih di 5 derajat seperti yang awal tadi. Lalu untuk gerakannya seperti tadi, ekstensi, bridge. Lalu yang ototnya itu adalah extensor carpi radialis, lumbal, dan brevis. Lalu extensor digitorum, extensor carpi ulnaris, extensor pollicis longus. Levernya itu sama saja di tipe 3. Untuk osteokinematiknya adalah hard and feel, dan arthrokinematiknya itu translasi ke posterocaudal atau ke bagian bawah, lalu spin ke anterokranial. Untuk di metakarpopalang itu ROM-nya 5 derajat, ekstensinya M extensor pollicis brevis, otot yang bergerak. Lalu untuk arthrokinematiknya itu adalah translasi ke posterocaudal, spin ke posterocaudal, dan osteokinematiknya adalah hard and feel. Lalu interpalang proksimal itu ROM-nya 5 derajat, gerakannya ekstensi. Untuk otot yang bekerja M extensor pollicis longus. Lalu osteokinematiknya hard and feel, arthrokinematiknya translasi ke posterocaudal, spin ke anterokranial. Lalu untuk interpalang distal yang terakhir itu ROM-nya 5 derajat, ekstensi di otot M lumbrical. Lalu osteokinematiknya adalah hard and feel, arthrokinematiknya translasi ke posterocaudal, spin ke anterokranial. Untuk posisi yang baik dan benar saat mengetik itu adalah posisi pada paha si pelaku harus horizontal, lalu kaki harus menapak di tanah. Kalau tidak menapak berarti dia terlalu tinggi dalam posisi duduknya atau kursinya terlalu tinggi. Lalu untuk pastikan telapak kakinya benar-benar untuk menempel. Lalu kursi yang digunakan juga harus memenuhi syarat, jadi harus ada bantalan di belakangnya agar menghindari si tulang vertebra ini terlalu condong ke belakang atau membungkuk. Itu akan mengakibatkan sakit yang ada di daerah servikal dan torakal. Lalu untuk posisi mengetik yang benar, pasien tidak boleh mengetik dalam bagian karpometakarpal ini menyentuh di bagian laptopnya atau bagian kerasnya, karena akan menimbulkan penyakit CTS. Lalu pandangan dari si pelaku tidak boleh terlalu dekat dengan layar monitor, karena itu akan bisa menyebabkan iritasi pada mata, dan jaraknya harus sekitar 35 sampai 60 cm. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.